Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Juniansyah. Saya di sini akan menjelaskan ringkasan tentang jurnal yang sudah saya pilih. Di sini untuk latar belakangnya itu jurnal ini membangun sebuah aplikasi perangkat lunak. Diperlukan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari tahapan persiapan, analisa program sampai dengan perawatan perangkat lunak yang sudah dibuat. Nah, sering sekali permasalahan dalam pembuatan perangkat lunak tidak mengikuti suatu model atau langkah-langkah dalam membuat aplikasi perangkat lunak yang akan menjadi sebuah produk gagal atau biasa disebut software crisis. Nah, jadi untuk menghindari software crisis ini diperlukan sebuah metode untuk mengarahkan pembangunan perangkat lunak. Nah, metode tersebut bisa disebut Software Development Life Cycle atau SDLC yang biasa kita singkat. Nah, metode ini mempresentasikan tahapan pembuatan aplikasi perangkat lunak mulai dari tahapan analisis, desain, konstruksi, implementasi, testing, perawatan sistem. Nah, dalam penelitian ini menerapkan metode SDLC pada masing-masing tahapan dengan menggunakan UML atau bisa disebut Unified Modeling Language yang akan menghasilkan sebuah software requirement specification. Nah, jadi di jurnal ini ada fokus penelitian atau rumusan masalah terdiri dari satu cara menyusun SKPL atau SRS dengan mengimplementasikan metode SDLC. 2. Aplikasi yang digunakan untuk membuat program IT support apa aja. Untuk selanjutnya ada kajian teori. Pembangunan sebuah aplikasi perangkat lunak, seringkali kita temui pembuatan aplikasi tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan itu kita bisa sebut atau software crisis, yang pada intinya aplikasi perangkat lunak yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk menghindari software crisis ini, ada beberapa metode dalam sebuah aplikasi perangkat lunak. Salah satunya adalah Software Development Life Cycle atau yang kita sebut SDLC. Nah, di dalam SDLC ini ada beberapa tahapan, yaitu diantaranya 1. Analisis sistem, yang kita tahu untuk membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. 2. Desain spesifikasi, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Nah, yang ketiga, konstruksi sistem, yaitu membuat desain aliran kerja, manajemen, dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pembangunan sistem informasi. Yang keempat ada implementasi sistem, yaitu tahap menjelaskan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang kelima itu ada pengujian sistem, untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang telah kita buat. Dan yang terakhir itu pemeliharaan sistem, yaitu untuk menerapkan dan memelihara sistem yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode SDLC atau System Development Life Cycle. System Development Life Cycle ini adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Nah, siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Pengembangan sistem yang lebih cepat dapat dicapai dengan peningkatan siklus hidup dan penggunaan peralatan pengembangan berbasis komputer. Secara umum, tahap dalam sistem development life cycle terbagi dalam beberapa tahap, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi. Di sini ada hasil penelitiannya. Hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada perencanaan untuk menyusun SKPL atau SRS. Jurnal ini menggunakan metode SDLC dan diperlukannya tool sebagai bahan pembuatan dokumen. Tool itu adalah Asta Community, yaitu sebuah aplikasi untuk pembuatan diagram UML meliputi diagram-diagram use case, activity, sequence, dan class. Untuk desain GUI menggunakan aplikasi GUI Designer. Untuk analisa dalam metode ini, tahapan ini menghasilkan tabel wawancara atau observasi
dengan format tabel yang berisi kode wawancara, sumber wawancara, detail pertanyaan, harapan yang ingin dicapai, hasil wawancara, keterangan kesimpulan, dan apabila proses dilakukan dengan observasi, maka tabel observasi berisi kode observasi. Untuk selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Tahap ini akan menghasilkan gambaran domain permasalahan pada penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, di dalam tahap ini ada gambaran atau deskripsi kondisi sistem saat ini. Permasalahan domain dan solusi yang ingin dikerjakan perlu dijelaskan secara jelas dan padat dan singkat. Dan untuk selanjutnya ada desain. Tabel fungsional sistem yang perlu disediakan dalam sistem tujuannya yaitu untuk menyediakan menu dan submenu pada aplikasi yang sedang dibangun. Ini dari tabel kebutuhan fungsional sistem dalam bentuk tabel dan kontennya sebagai berikut. Contohnya 1. Nomor urut, kode fungsional, nama fungsi, keterangan, dan prioritas. Untuk kolom prioritas, diisi keterangan harus berarti wajib ada di dalam sistem atau atau opsional berarti boleh disediakan atau tidak karena tergantung kebutuhan sistem yang sedang dibangun. Dan yang terakhir ada implementasi. Tahap ini menghasilkan master data yang dibutuhkan, menjalankan transaksi atau proses dalam sistem informasi, dan menampilkan laporan yang sudah dibuat pada tahapan konstruksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap implementasi ini adalah 1. Memilih user yang terlibat langsung dengan sistem. Dan yang kedua, menyusun dokumen user guide dan dokumen user administrator. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini, penerapan metode software development lifecycle akan mengurangi terjadinya software krisis karena dalam tahapannya sangat detail mulai dari tahapan analisa sampai dengan maintenance. Jika diimplementasikan dengan benar akan menghasilkan 2 produk, yaitu dokumen spesifikasi, kebutuhan perangkat lunak atau SKPL, dan sebuah aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Itu saja. Terima kasih.